Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahir Saputra. Dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan algoritma. Oke, di sini kita sudah melihat soal yaitu data ulangan matematika semester genap dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya. Kemudian soalnya ialah buatlah tabel distribusi frekuensi dan sajikan dalam bentuk histogram, wave, dan poligon. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita urutkan dulu data mentahnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kita sudah melihat datanya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini saya sudah menyiapkan dan telah mengurutkannya. Kemudian setelah kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar, di sini kita dapat lihat yang terkecil adalah 66 dan yang terbesar adalah 80. Kemudian kita tentukan yang pertama adalah range atau R. Cara mencari range yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Pada data kita mengetahui bahwa nilai terbesar yaitu 80 dan nilai terkecil yaitu 66. Langsung kita tuliskan 80 dikurangi 66 sama dengan 14. Kita mendapatkan R sama dengan 14. Kemudian yang kedua kita tentukan juga yaitu kelas atau kita singkat dengan K, di mana mencarinya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini adalah banyaknya data yang tersedia. Jadi kita langsung saja 1 tambah 3,3 log N atau log 40 karena banyak data itu berjumlah 40. Kita dapatkan hasil ialah 6,28. Karena yang kita perlukan di sini adalah hasil bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan seperti 6,28, maka kita perlu membulatkannya menjadi 6. Karena dia 6,28 dia lebih dekat ke bawah. Jadi kita bulatkan 6. Jadi K-nya kita dapat adalah 6. Selanjutnya kita tentukan juga yaitu kelas interval. Kelas intervalnya yaitu mencarinya dengan rumus R range per K, di mana tadi R kita dapatkan adalah 14 dibagi dengan K yaitu 6, maka di sini kita dapat jawaban yaitu 2,33. Dan yang kita cari adalah bilangan bulat, maka jawabannya perlu dibulatkan menjadi 2. C-nya kita dapat 2. Oke, langsung saja kita lanjut ke langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi pada histogram. Di sini saya telah menyiapkan tabel yang akan kita gunakan untuk pembuatan tabel frekuensi histogram, poligon, dan algoritma. Yang pertama di sini kita tuliskan karena yang kita dapatkan tadi yaitu kelasnya adalah 6, maka kita tuliskan di sini adalah 6 kelas 1 2 3 4 5 6. Kemudian rentang nilainya yaitu berapa rentang nilai yang diperlukan, atau yang kita tuliskan di sini yaitu kita melihatnya dari kelas interval ini. Karena tadi kita telah mendapatkan hasil dari kelas interval yaitu sama dengan 2, maka di sini kita tuliskan itu rentang nilainya
dia melompat dua kelas begitu, dua nilai. Contohnya di sini adalah 66, 67. Kemudian 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76, 77. Kemudian yang kita perlukan juga di sini adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya rentang nilai pada data. Di sini rentang nilai pada data antara 66 dan 67 adalah berjumlah 3. Dari mana kita mengetahuinya? Kita melihat pada data yang telah kita urutkan tadi. Di sini 66 dan 67 itu 66 sampai 67 itu berjumlah 3 seperti yang dilihat 1 2 3, 66 dan 67 sampai 67. Kemudian seterusnya seperti itu, 68, 69 kita mendapatkan frekuensi 2, 68 dan 69 kita dapat frekuensi 2, dan seterusnya 71 dapat 6, 72, 73 dapat 9, 74, 75 dapat 12, 76, 77 dapat 2. Kemudian yang kita perlukan juga nanti adalah tepi bawah. Tepi bawah yaitu kita dapat dengan rumus tepi bawah, kita singkat TB, sama dengan lanjut. Tepi bawah yaitu dengan rumus batas kelas bawah dikurang 0,5, dan tepi atas juga tepi atas sama dengan batas kelas atas tambah 0,5. Oke, lanjut. Karena di sini pada data nomor 1 yaitu 66 sampai 67 batas kelas bawahnya adalah 66, maka sesuai dengan rumus kita kurangi 0,5 dan kita mendapatkan hasil di sini adalah 65,5, dan batas kelas atasnya yaitu 67, maka di sini kita tambahkan 0,5, tambahkan 0,5. Maka kita mendapatkan hasil di sini adalah 67,5. Begitu juga seterusnya pada data nomor 2, 3 dan seterusnya. Kelas. Kemudian yang kita perlukan juga di sini adalah nilai tengah, yaitu kita singkat dengan M, di mana nilai tengah ini adalah jumlah dari. Oke, lanjut. Bagaimana kita mendapatkan data untuk mengisi tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan tepi atas? Langsung kita melihat pada tepi atas di sini adalah kelas nomor 1 yaitu adalah 67,5. Jadi di sini kita menghitung berapa data yang lebih kecil dari atau sama dengan tepi atas yaitu 67,5. Jadi yang kita lihat di sini adalah lebih kecil atau sama dengan dari 67,5 yaitu 67 dan 66, yaitu berjumlah 3. Kemudian di sini kita tuliskan 3. Kemudian kelas nomor 2 yaitu tepi atasnya adalah 69,5. Jadi kita melihat di sini data yang lebih kecil atau sama dengan dari 69,5 yaitu ini 66, 67, 68, 69. Dan frekuensinya adalah di sini 3 dan 2. Jadi di sini kita jumlahkan dan kita tulis hasilnya 5. Kemudian begitu seterusnya. Yang ini yakni di sini ada pada kelas tabel nomor 3 yaitu tepi atasnya adalah 71,5.
yang lebih kecil dari atau sama dengan dari 71,5 yaitu 70, 71 dan sampai ke atas ini. Jadi kita dapatkan hasil sini 6 tambah 2 tambah 3 sama dengan 11 dan seterusnya. Begitupun juga pada tabel frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Kita melihat di sini tabel pada tepi bawah. Kemudian kita lihat di sini ada 65,5. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 65,5 adalah yaitu 66, 67, 68 sampai dengan 76, 77. Jadi semuanya di sini kita jumlahkan frekuensinya karena di sini dia adalah frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Di sini kita lihat tepi bawahnya ada 65,5. Kemudian frekuensinya di sini kita melihat adalah semuanya di sini karena dia lebih dari 65. Jadi kita jumlahkan di sini hasilnya kita dapat adalah 34. Kemudian tabel pada kelas nomor 2 yaitu tepi bawahnya berjumlah 67,5. Kita lihat lagi berapa yang lebih dari 75,5 pada tabel yaitu 67,5, berarti dari sini ke bawah dia lebih dari 67,5. Jadi kita dapatkan hasil segini, kita jumlahkan, kemudian kita dapat hasil 31. Begitupun seterusnya. Setelah kita mengisi tabel-tabel ini, baik lanjut di sini. Setelah kita berhasil menyiapkan data dalam tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita akan menyajikannya dalam bentuk histogram. Dalam pembuatan histogram di sini yang diperlukan data yang diperlukan dari tabel frekuensi distribusi di atas adalah rentang nilai dan frekuensi. Di sini tinggal kita copy kemudian kita paste di sini karena tadi kita sudah siapkan semuanya. Kemudian mengenai cara pembuatannya di Excel, di sini saya akan sedikit berbagi, yaitu caranya kita tinggal memblok datanya, kemudian kita ke insert, kemudian di sini kita ke tools charts, di sini klik saja, kemudian 2 dimensi kolom di sini tinggal kita klik. Ya, bisa dilihat di sini tabelnya langsung sesuai dengan isinya 66,67, yaitu posisinya adalah frekuensinya 3 di sini frekuensi. Tapi di sini dia belum sama dengan sini ya, maksudnya belum ada keterangan frekuensi dan rentang nilai. Dan di sini juga belum bisa disebut sebagai histogram karena bloknya masih berjauhan. Bagaimana caranya? Yaitu pertama di sini kita centang existed title. Di sini langsung bisa kita tambahkan. Kita tuliskan di sini frekuensi. Kemudian di sini kita tuliskan tentang nilai. Selanjutnya untuk mengenai baloknya itu kita klik ganda pada balok histogram ini. Kemudian di sini kita melihat ada gap width. Gap width-nya di sini berjumlah yaitu 219%, di mana 219% itu adalah merupakan jarak dari balok 1 ke balok 2. Jika di sini kita tuliskan 0, maka hasilnya ya bisa dilihat di sini sudah menjadi berbentuk histogram. Di sini kita bisa tuliskan judulnya itu histogram.
nilai matematika. Seperti itu ya, itu hanya contoh. Oke, lanjut. Di sini tadi kita telah berhasil membuat penyajian dalam bentuk histogram. Yang perlu kita siapkan adalah rentang nilai dan frekuensi, di mana histogramnya sebagai berikut, yaitu yang pertama di sini 66 dan 67, yaitu frekuensinya adalah 3. Di sini sudah tepat, kemudian selanjutnya juga sudah tepat. Kemudian yang kedua kita sajikan adalah dalam bentuk poligon, di mana yang dibutuhkan adalah frekuensi dan nilai tengah atau M. Di sini kita tinggal mengcopy frekuensi, kemudian dan nilai tengah di sini. Kita taruh di sini. Kemudian pembuatan poligon tadi hampir sama dengan histogram. Kita tinggal membloknya. Maaf, kita blok salah satu di sini. Kemudian seperti tadi. Nah, dia di bawahnya di sini seperti ini. Tapi di sini belum sama ya, maksudnya nilai tengahnya dia belum tepat, ada di bawah sini. Jadi caranya kita klik saja, sambil kita klik saja poligonnya, kemudian kita select data, kemudian di horizontal kategori kita edit, kemudian di sini kita blok nilai tengahnya. Kemudian oke. Nah, di sini sudah tepat ya. Kita sesuaikan dengan isi data, yaitu nilai tengah 66,5, yaitu frekuensinya adalah 3, sudah tepat. 68,5 yaitu di sini. Maaf, kita ulang ya. Di sini masih ada nilai tengahnya di sini. Seharusnya ini tidak masuk ke dalam. Jadi kita tinggal select data lagi, kemudian kita edit. Tetapi kita bloknya tidak mengikutkan nilai tengah tulisan ini. Oke. Nah, seperti ini. 66,5 yaitu 3, 68,5 yaitu 2, dan seterusnya. Bisa dilihat setelah tadi kita telah berhasil menyajikan tabel dalam bentuk poligon, atau di sini kita bisa tambahkan juga keterangan dengan axis table, kemudian data label supaya kelihatan angkanya. Dan di sini kita bisa tulis frekuensi. Tidur jam berapa, Faiz? Tidur jam berapa? Tahu lagi waktunya tidur. Ya. Kemudian di sini kita tuliskan nilai tengah. Ya, seperti ini. Ini kita tulis. Kemudian lanjut ke penyajian dalam bentuk OGIF. Seperti yang kita ketahui, penyajian dalam bentuk OGIF itu ada dua, yaitu OGIF negatif dan OGIF positif. Untuk OGIF positif yang diperlukan datanya adalah rentan nilai, frekuensi tepi atas, dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Kita tinggal mengcopy dari data yang telah kita buat tadi. Kemudian mengenai cara pembuatan yang kita sajikan dalam OGIF positif, yaitu
yang diperlukan adalah frekuensi dan ini tepi atas, frekuensi kumulatif dan tepi atas. Caranya hampir sama dengan pembuatan poligon untuk di Excel tadi. Kita tinggal blok frekuensi kumulatifnya, kemudian kita di sini. Nah, kemudian kita klik lagi untuk menambahkan di bawahnya. Ini belum tepat ya, seharusnya di sini, yaitu rentang nilainya. Jadi kita klik lagi, kemudian select data, edit, tinggal kita blok lagi rentang nilai, kemudian oke. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian sama, kita tinggal menambahkan yang perlu ditambahkan seperti ini. Kemudian kita bisa memilih juga penampilan yang bagus, mungkin tergantung teman-teman. Sini kita beri nama oke. Sini kita bisa sama ya. Kemudian lanjut ke OGIF negatif, yaitu yang diperlukan hampir sama, yaitu yang berubah hanya tepi atas dan frekuensi kumulatif tepi bawah. Tepi atasnya jadi tepi bawah, frekuensi kumulatifnya juga berubah dari tepi atas ke tepi bawah. Caranya sama, kita langsung memblok saja frekuensinya seperti ini. Kemudian kita ke insert, nah, kita klik lagi, select data, edit, kemudian kita blok rentang nilainya. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa lihat di sini 66-67 itu frekuensi kumulatifnya adalah 34. Di sini bisa dilihat 34. Kemudian yang kedua 31 dan seterusnya. Kita bisa tambahkan keterangan sesuai yang diinginkan seperti itu. Kemudian nah, ini lebih jelas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk histogram, OGIF, dan poligon. Di sini saya membuatnya di Excel. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.